Berkaitan dengan smelter nikel Cina, yang mulai beroperasi di Indonesia, Direktur Pusat Analisis Kebijakan Strategis, Dr. Erwin Permana mengatakan, Indonesia ditipu berkali-kali. Kita dikadalin berkali-kali dalam konteks keberadaan smelter Cina di Indonesia, ungkapnya Rabu, tanggal 23 Agustus tahun 2023. Karena, menurut Erwin, smelter dibuat di Indonesia, tetapi keuntungannya untuk Cina. Jadi, hasilnya itu langsung dibawa ke Cina, enggak ada bedanya dengan smelter itu ada di Indonesia, atau smelter itu ada di Cina. Itu enggak ada bedanya, kita sama-sama enggak dapat untung, tegasnya. Justru, lanjut Erwin, dengan menaruh smelter di Indonesia, Indonesia kebagian limbahnya. Erwin memandang, itu terjadi karena ketidakberdayaan pemerintah terhadap Cina. Padahal, menurutnya, jika dilihat dari sumber daya manusia Indonesia sangat mampu, karena banyak pakar di luar negeri. Sekarang kan pemerintah tidak memiliki political will untuk mengoptimumkan hasil-hasil dari tambang, justru menyerahkannya kepada Cina. Kenapa? Karena dengan menyerahkan ke Cina mudah juga mendapatkan utang, jadi pemerintah ini enggak mikir, enggak mau susah, tegasnya. Dalam Islam, lanjut Erwin, nikel merupakan kepemilikan umum yang tidak boleh diswastanisasi, tidak boleh diberikan pengelolaan kepada satu individu. Ini harus dikelola oleh negara, hasilnya harus didistribusikan kepada seluruh orang yang ada di situ. Bukan diswastanisasi seperti sekarang ini, itu sangat tidak adil, pungkasnya. Ya sudahlah, itu urusan para pejabat yang terhormat, kita rakyat kecil, menonton saja. Ekonomi sedang tidak baik-baik saja. Sebab itu, kita cukup fokus aja cari duit, buat makan sehari-hari. Dan jangan lupakan, dan tetaplah ingat kepada 6 pemuda beriman, pengawal ulama, yang tidak salah apa-apa, diculik, lalu disiksa dengan sadis dan kejam, kemudian dibantai tanpa belas kasihan, oleh segerombolan setan. Kasus ini dikenal sebagai kasus KM50, yaitu tragedi kemanusiaan paling biadab yang pernah terjadi di Indonesia. Senin tanggal 7 Desember tahun 2020. Ramalan Said Didu, rezim Jokowi akan tinggalkan utang 16.000 triliun rupiah saat lengser. Keuangan negara di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, diproyeksi akan melonjak, menjelang purna tugasnya di tahun 2024 mendatang. Mantan Sekretaris Menteri BUMN, Said Didu mengamati, rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara RAPBN, pada tahun 2024 akan menambah defisit anggaran negara atau utang. Dari RAPBN yang dibuat oleh Presiden Jokowi tahun 2024, membikin utang 1.250 triliun rupiah, karena kalau tidak dilakukan negara bisa bangkrut, ujar Said Didu dalam podcast Refli Harun, yang dikutip kantor berita politik Ermol, Sabtu, tanggal 26 Agustus tahun 2023. Dari utang yang dialokasikan untuk kebutuhan tahun 2024, Said Didu mencatat perkiraan pemerintah mengantongi pendapatan negara hingga 2.781 triliun rupiah. Itu, jumlah pendapatan negara sebesar 2.781 triliun rupiah, belum termasuk utang, sambungnya menegaskan. Namun, Said Didu mengkalkulasi pendapatan negara yang disiapkan itu, tidak cukup memenuhi kebutuhan yang membutuhkan anggaran lebih tinggi. Dia mengurai, ada 7 komponen belanja wajib APBN yang harus direalisasikan pemerintah di setiap tahun anggaran antara lain gaji, pembayaran bunga dan pokok utang, biaya pendidikan 20%, transfer ke daerah, transfer ke desa, dan biaya kesehatan. Kalau belanja mandatori 7 komponen belanja wajib sudah dimasukkan itu minus hampir 300 triliun, karena belanja mandatori hampir 3.000 triliun rupiah, paparnya. Sementara, Said Didu mendapati defisit anggaran naik apabila komponen anggaran subsidi yang sebesar 300 triliun rupiah akan menjadi minus 565 triliun rupiah. Bahkan kalau dimasukkan perbaikan jalan, maka itu minus 736 triliun rupiah. Sehingga, untuk mengurangi minus itu negara ini hanya bisa selamat kalau ngutang lagi sebesar 1.250 triliun. Jadi jangan menganggap negara ini baik-baik saja, urainya. Nilai utang 1.250 triliun rupiah itu belum masuk dana IKN, belum masuk biaya untuk pertahanan, keamanan yang sekitar 130 triliun rupiah, belum biaya polisi yang hampir 100 triliun rupiah, sambung Said Didu. Maka dari itu, mantan Komisaris Utama PT Bukit Asam itu meyakini keuangan negara akan hancur lebur apabila tidak menambah utang sekitar 1.250 triliun. Tetapi,
Dampak terusan justru akan lebih berbahaya, karena nilai utang secara keseluruhan di masa pemerintahan Jokowi. Maka negara kita sebenarnya, APBN kita itu kalau dimasukkan semua belanja, minusnya 1.000 triliun dari pendapatan. Perkiraan kalkulasi di pemerintahan Jokowi, 8.500 triliun rupiah untuk utang pemerintah saja, ungkapnya. Kalau ditambah utang BUMN, mungkin 6.500 rupiah hingga 7.000 triliun rupiah. Menurut saya akan mencapai 16.000 triliun, demikian Said Didu menambahkan. Ya sudahlah, sebagai rakyat kecil, kita cukup menonton saja, ketika pemerintah berhutang belasan ribu triliun rupiah. Toh kita juga gak kebagian uangnya. Di sana mereka bicara tentang uang belasan ribu triliun, tetapi di kampung kita, masih banyak orang, yang makan satu hari satu kali saja, sudah sangat bersyukur. Saudara-saudari, jangan lupakan, dan tetaplah ingat kepada 6 pemuda beriman, pengawal ulama, yang tidak salah apa-apa, diculik, lalu disiksa dengan sadis dan kejam, kemudian dibunuh dan dibantai tanpa belas kasihan, oleh segerombolan setan. Kasus ini dikenal sebagai kasus KM50, yaitu, tragedi kemanusiaan paling biadab yang pernah terjadi di Indonesia.